Shalom. Selamat datang dalam Ngobar FT. Ngobrol bareng firman Firman Tuhan. Ya, Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Komisi Pemuda Remaja alias Kopaja GKJ Kentarjo mau ngobrol-ngobrol bareng firman Tuhan. Ini episode yang kedua ya Mbak Arga. ya, betul sekali. Ini adalah episode yang kedua. Sebelumnya kita mau berkenalan dulu. Oh iya, ya tak kenal maka tak sayang. Yang Betul. kenal aja belum tentu sayang ya. Apalagi kalau nggak kenal. Iya. Bersama saya Arga dan teman saya- saya. Saya ganteng, biasa dipanggil Seto. Ya, luar biasa sekali gantengnya. Oke, pada episode yang kedua, pada seri yang kedua kali ini, kita mau membahas tentang seorang nabi. Nabi, wah nabi palsu Mbak. Bener gak ya? Mungkin memang bisa dibilang pada zaman itu ada yang bilang kalau dia nabi palsu, Mas. Loh. Tapi Lah. sebenarnya dia adalah nabi yang dipilih Allah untuk menyatakan suatu nubuat yang luar biasa. Nah, siapakah dia? Dia adalah Nabi Yeremia. Weh, Nabi Yeremia siapa ya? Saya nggak kenal ya. Saya jarang baca itu ya, baca Yeremia. Oke. Tapi ayat favorit saya itu dari Yeremia, cuy. Dari Yeremia 29 berapa? ayat 11. Luar biasa. Apa ya? Padahal dia nggak tahu, padahal kamu nggak tahu siapa itu Nabi Yeremia, Wah, tapi iya. ayat favoritnya dari situ ya, luar Karena biasa. ayat favorit kan bukan dari nabinya, tapi dari kata-katanya yang indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenaimu. Begitulah firman Allah. Yuk lali. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gitu pokoknya intinya. Yes, luar biasa. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Nabi Yeremia, siapa sih Ngapain Nabi kita, Mbak? Yeremia itu? Sebelum lebih lanjut kita ngapain? Kita mau menyanyi terlebih dahulu. Oh, iya, Kita yes. mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Ya, saya bawa gitar ini. Ya, Karena kalau pakai biola susah ya. Oh, orang Kita- muni, Mas. kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita pujikan ku masuki gerbangnya. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baiklah, sebelum kita mau ngobrol bareng tentang firman Tuhan pada kali ini. Mbak, BTW, nanti yang jadi pembicara siapa ya? Oh iya ya, Mosok kita berdua MC semua gini ya. Belum. Ini siapa Joan? oh iya, kita belum memanggil pembicara kita ya. Wah ya belum. Kita mau panggil dulu? Nanti aja. Oh nanti aja.
Udah nanti aja, doa dulu aja. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kita ngobrol bareng pada kali ini, kita mau bersama-sama bersekutu, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami, Engkau boleh satukan kami dalam acara ngobrol bareng firman Tuhan pada seri yang kedua ini. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mengerti, memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati pembicara pada siang hari ini. Kiranya Engkau pakai dia, Engkau apa yang dia katakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati jalannya acara ini dari awal hingga akhir, semuanya dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Waduh. Ketahuan nih kalau tagnya siang hari ini. Ya. Iya, biasa. Ya, padahal tadi udah kesepakatan loh teman-teman untuk tidak menyebutkan waktu ya. Tapi biasa karena kita panas-panas gini jadinya ketahuan kalau siang-siang ya. Iya, selamat siang Bapak. Ya. Gak apa. Oke, pembicaranya siapa sih Mbak? Pada saat ini kita kedatangan tamu. Tamu dari luar Ngentak-Rejo. Diimpor dari luar Ngentak-Rejo teman-teman. Kita langsung panggil saja. Langsung panggil. Oke. Mari Mbak Arundina sebagai pembicara kita pada hari ini. Selamat datang. Ya, selamat datang Mbak Dina. Bener toh Mbak Dina toh ya? Iya. Itu nyala belum mic-nya? Dicek dulu. Dinaikkan dulu. Dinaikkan itunya. Oh ya, udah. Bunyi ya. Ya, pada kesempatan kali ini di ngobrol bareng firman Tuhan yang kedua ini kita mau berbicara tentang Nabi Yeremia bersama seorang pembicara yang diimpor langsung dari luar GKJ Ngentak-Rejo, yaitu namanya Mbak Arundina. Tadi sudah kami sebutkan. Nah, mungkin bisa Mbak Arundina perkenalkan dulu, kemudian langsung boleh menyampaikan siapa sih Nabi Yeremia dan apa yang ingin kita pelajari tentang Nabi Yeremia. Kami persilahkan. Monggo. Saya Arundina, mahasiswa semester 7 STAK Marturia, jurusan teologi. Kalau ditanya asal, saya bukan asli Jawa. Saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Jadi ya, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan dari saya. Sekarang kita mulai untuk perkenalan dengan Nabi Yeremia. Yeremia itu adalah seorang tokoh yang sangat menginspirasi. Tentu ya buat kita pasti sangat menginspirasi karena pada masa pemanggilannya Tuhan sudah memilih Yeremia sejak Yeremia masih dalam kandungan. Jadi memang dia sudah dipilih Tuhan sejak dia masih belum ada bahkan. Karena memang sudah dirancangkan Tuhan untuk Yeremia ini menjadi seorang nabi. Dalam pelayanannya Yeremia itu dia melewati banyak rintangan. Bukan hal yang mudah karena Yeremia adalah seseorang yang berhati lembut. Seorang yang kalem, tapi ternyata Tuhan
memanggil Yeremia untuk menjadi seorang nabi di masa yang mengerikan, bisa dikatakan mengerikan, karena pada masa pemanggilannya di Yehuda ada peristiwa krisis rohani. Jadi pada saat itu keagamaan dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi umat itu keagamaannya bergantung pada raja yang memimpin. Ketika raja yang memimpin itu taat kepada Tuhan, maka umatnya juga akan taat kepada Tuhan. Tetapi ketika rajanya malah menyembah Baal, maka umatnya juga akan menyembah Baal. Jadi pada saat itu, pada pemerintahan Raja Yosia, memang keagamaan di sana baik-baik saja, karena Raja Yosia sendiri adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi setelah Raja Yosia lereh, akhirnya digantikan oleh Raja Yoyakim, disitulah terjadi kemerosotan kerohanian umat Israel pada saat itu. Dan akhirnya Tuhan memanggil Yeremia agar Yeremia ini memberitakan berita tentang murka Allah yang akan dijatuhkan kepada Yehuda, karena Allah tidak mau kalau bangsa Yehuda ini sama seperti Silo. Nah, Silo itu adalah gambaran di mana umat gagal dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang perlu kita tahu, bahwa Yeremia sebenarnya tidak ingin menjadi nabi. Karena baginya tugas kenabian itu malah mendatangkan hal yang rumit, yang kacau bagi dirinya sendiri. Karena kita tahu ya, pasti akan banyak tantangan yang harus dilewati pada saat itu. Oleh sebab itu Yeremia mengungkapkan kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Kita bisa buka dalam Yeremia 1 ayat 6. Namun Allah tidak mau menerima alasan Yeremia. Yang Allah mau adalah Yeremia datang untuk membawa umat Israel bertobat kepada Allah, sehingga Allah tidak akan menjatuhkan kehancuran bagi umat Israel pada saat itu. Pada saat ini firman Tuhan yang akan kita bahas itu terkhusus dalam Yeremia 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Di sana berisi tentang kehancuran bait Allah. Teman-teman bisa buka Alkitab di rumah masing-masing dari pasal 26, Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Pasal ini lebih berbicara tentang pengadilan Yeremia akibat ia berkhotbah tentang kehancuran bait Allah. Pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Yoyakim bin Yosia. Jadi Allah memberikan tugas kepada Yeremia agar Yeremia memberitakan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka harus bertobat dan memohon ampun atas perbuatan jahat mereka. Jadi Yeremia menyampaikan berita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi karena pemberitahuan itu berisi tentang kehancuran yang akan diterima oleh bangsa Yehuda, akhirnya
Yeremia tidak disukai oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Jika kita lihat pada ayat 2 sampai dengan yang ke-6, melalui Yeremia Tuhan itu mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak mengalami hal buruk seperti Silo. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Silo itu melambangkan kegagalan Israel untuk setia dan taat kepada Tuhan. Silo juga adalah tempat yang dinajiskan karena di sana rumah Tuhan itu dinodai dengan penyembahan terhadap berhala. Tetapi sangat disayangkan sikap dari umat Israel ini adalah malah berencana untuk membunuh Yeremia karena mereka merasa bahwa Yeremia ini memberitakan hal yang buruk bagi mereka, bukan hal yang baik. Tetapi yang Yeremia lakukan adalah ia menjelaskan kepada umat Israel bahwa apa yang ia sampaikan adalah kehendak Allah. Jadi rakyat Yehuda itu diundang untuk bertobat dan kembali kepada Allah, bukan malah menerima kehancuran dari Allah. Kita dapat melihat dalam pelayanan Yeremia itu sangat tidak lancar karena ia dipenuhi dengan ancaman yang banyak datang dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya sangat tidak menyukai kalau Yeremia ini memberitakan tentang nubuat-nubuat kecaman dari Allah. Banyak orang pada saat itu menganggap bahwa Yeremia ini adalah nabi palsu yang menyatakan nubuat-nubuat palsu kepada bangsa Israel. Tetapi meskipun demikian, Yeremia tetap menyatakan kesetiaannya dengan tetap menjalankan tugas panggilan Tuhan dan menyatakan nubuat-nubuatnya kepada bangsa Israel. Meskipun di balik itu semua banyak hal yang harus Yeremia lewati. Pada saat itu Yeremia sadar bahwa keputusasaannya dan keluhannya itu sesuatu yang salah, karena seharusnya Yeremia bersyukur Tuhan sudah memilih Yeremia untuk membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wow, luar biasa ya cerita tentang Nabi Yeremia. Mungkin dari kalau saya sendiri itu sungguh takjub mendengar cerita tentang Nabi Yeremia yang begitu luar biasa. Kalau dari Mas Yoyo gimana? Wow, Keren ya. ya. Baru dengar kali ini malahan aku cerita Nabi Yeremia yang begitu luar biasa. Biasanya kalau misalnya waktu di sekolah minggu atau dengar di khotbah gitu paling kita mendengar cuplikan-cuplikan. Jadi kita tidak tahu secara lengkap bagaimana kisah hidup Nabi Yeremia. Tapi melalui Ngobar FT kali ini Yap. kita bisa dengan begitu jelas mendengar cerita tentang Nabi Yeremia. Nah, tapi sebenarnya saya masih sedikit penasaran sih dengan cerita Nabi Yeremia tadi, Mbak Dina. Ya. Tadi kan dibilang bahwa Nabi Yeremia dipanggil ketika dia masih muda ya. Ya. Dan dia memang awalnya nggak mau seperti itu, tapi akhirnya karena panggilan Allah dia mau. Nah, dan dia tetap setia mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan nubuat-nubuat tadi. Nah, apa sih yang membuat Nabi Yeremia itu tetap setia sama panggilan Tuhan? Kita tahu dia masih muda. Kita sebagai anak-anak muda gitu pasti juga ketika dipanggil juga pasti banyak yang takut gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Nabi Yeremia itu tetap setia dan berani untuk menerima panggilan Allah tersebut?
Pertanyaannya, mengapa Yeremia tetap setia ya, meskipun dia masih muda? Yeremia pada saat itu yang kita tahu, dia tidak terus mulus-mulus saja ya perjalanannya. Bahkan Yeremia ini berani mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan tugas kenabiannya. Tetapi karena Tuhan telah memampukan Yeremia, akhirnya Yeremia bisa. Dan kesetiaannya itu timbul dari ketaatannya kepada Tuhan. Jadi ketika dia berserah kepada Tuhan, akhirnya dia dapat menjalani tugas pelayanannya itu dengan setia. Ya seperti itu, Mbak. Oke. Gini. Jadi kayak aku melihat nih kayak si Yeremia itu pada waktu itu kayak si apa ya? SJW. Teman-teman tahu enggak SJW? Sorry, ada motor lewat. SJW itu Social Justice Warrior. Kayak ya di Twitter lah, di platform media sosial gitu kan banyak ya yang bilang SJW. Kalau kita secara definisi sih, secara harfiahnya social justice warrior itu keren banget sih, berjuang apa sih keadilan sosial gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya adalah hinaan gitu ya, kayak apa ya, kayak bulian. SJW itu bulian gitu loh. Nah, dan aku melihat sih Yeremia tuh ya kayak gitu, kayak dia berjuang sendiri gitu di tengah kondisi yang saat itu tidak baik. Dia memberitakan hal-hal yang bahkan itu buruk kayak gitu loh. Benar ya benar menurut Allah, tapi itu kan menurut orang-orang apa sih Yehuda ya, orang-orang Yehuda pada waktu itu kan sangat anomali gitu. Nah, gimana sih biar apa ya, kalau aku bilang kayak apa ya, tips atau tips kita sebagai anak muda nih biar kita bisa tetap apa ya, tetap setia berjuang untuk menyampaikan hal-hal yang benar di tengah ya tahulah kondisi bangsa kita yang carut marut kayak gini gitu loh. Di tengah sekarang kan banyak bulian, sesuatu yang benar malah dibully gitu. Gimana nih kalau menurut Mbak Dina, cara biar anak muda nih bisa tetap setia kayak gitu? Kita lihat dari Nabi Yeremia tadi ya. Jadi pada saat itu yang melatar belakangi Yeremia berani untuk tampil itu adalah perasaan kasihnya, cintanya terhadap bangsa Yehuda pada saat itu. Jadi karena dia sangat menyayangi keluarganya, bangsa Yehuda yang dia anggap sebagai keluarganya, agar tidak menimpa, agar murka Allah tidak menimpa bangsanya, sehingga dia datang tampil beda meskipun banyak apa ayo? Banyak tekanan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan sampai-sampai dia akan dibunuh oleh bangsa Yehuda. Jadi untuk kita, ketika kita mau tampil beda, itu sebenarnya ada sesuatu yang menjadi keuntungan kita. Tapi mungkin lebih banyak di kerugian ya, karena ketika kita tampil beda mesti akan banyak orang menganggap kita beda. Orang ini nih apa sih? Sok-sokan gitu ya. Sok suci. Tapi tidak apa-apa. Kita datang untuk membawa sebuah pembaharuan di tengah masyarakat yang berbeda-beda dan beragam.
tentu kita juga harus siap menghadapi setiap tantangannya. Ya seperti Yeremia tadi, bagaimana dia tetap mendengar panggilan Tuhan di tengah kehancuran bangsanya. Mungkin seperti itu Mas Seto. Oh ya, gitu teman-teman. Jadi apa tadi? Harus tetap berani tampil beda ya. Ya memang harus itu sih, harus berani ambil resiko gitu ya. Mau tanya apa lagi Mbak Arga? Tentang tampil beda ini loh, jadi penasaran. Penasaran terus ya kayaknya aku tadi orangnya. Jadi gini, kita tahu ya kondisi bangsa ini sekarang sedang melawan pandemi COVID-19 yang dari berapa bulan ya? 6 bulan ya? Berarti udah 6 bulan. Ya sudah sekitar itu, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan bangsa ini masih melawan pandemi ini. Jadi sedikit terinspirasi sebenarnya Mas dan Mbak dari Nabi Yeremia ini tadi. Dia tetap melakukan hal yang benar, dia tetap berani melakukan hal yang benar dan menyatakan nubuat yang benar, meskipun mungkin sebenarnya kalau dilihat kebanyakan orang pada zamannya, pada bangsa Yehuda itu hal yang tidak benar ya. Maksudnya kayak sesuatu yang buruk kan pasti tidak disukai tentunya. Nah, mungkin seperti di pandemi ini kan kita sebagai anak muda Kristen tentu harus bisa menjadi teladan sama kayak seperti Nabi Yeremia. Nah, dari Mbak Dina mungkin bisa memberikan sedikit, tadi kan tipsnya adalah kita harus berani ambil resiko. Nah, mungkin ambil resiko dan berani tampil beda itu tadi. Nah, mungkin Mbak Dina bisa memberikan sedikit pesan mungkin buat kita sebagai anak muda Kristen. Sebagai anak muda Kristen itu di tengah kondisi kayak gini kita harus gimana sih gitu Mbak. Terima kasih. Untuk anak muda Kristen ya, ya kita lihat sekarang sedang pandemi ya. Ya ketika kita mau menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, artinya ya kita tetap mematuhi apa yang menjadi peraturan di tengah pandemi ini. Kalau dikaitkan dengan Yeremia tadi, dia kan memberitakan tentang berita-berita kehancuran, tetapi dengan tujuan agar umat Israel bertobat kepada Tuhan. Kalau kita melihat konteks saat ini, kita mencoba untuk melakukan aksi sosial mungkin, ya seperti bagi-bagi masker, hand sanitizer, Nasi bungkus juga bisa. Nah, itu kan juga sudah menjadi salah satu cara kita untuk itu tadi. Mungkin itu Mbak Arga. Ya, luar biasa. Sama tentang, saya sedikit penasaran sih sama Mbak Dina ini kan sekarang sekolah di ini jurusan teologi ya, di Stak Marturia ya. Iya. Nah, stagnan. Oh enggak. apa sih yang menjadi motivasi atau menjadi, soalnya jarang sekali anak-anak muda zaman sekarang gitu ketika ditanya kamu besok kalau kuliah mau di mana, pasti jawabannya yang lain selain menjadi sekolah di teologi atau menjadi pendeta seperti itu. Apa sih yang memotivasi Mbak Dina untuk hingga akhirnya mengambil jurusan teologi seperti itu? Enggak semua loh Mbak, enggak semua itu loh
Aku aja di FKT cuy, Fakultas Ketuhanan. Ya baik. Ya, FKT juga diminati banyak orang kok. Yoi. Ya mungkin karena mungkin ya memang jarang, apalagi perempuan ya. Tapi secara pribadi saya menemukan hal yang luar biasa terjadi di kehidupan saya. Waktu itu adalah sesuatu penyakit yang mengharuskan saya untuk operasi, tetapi ada seorang pendeta, dia datang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol biasa, tetapi ternyata beliau datang untuk mendoakan saya. Pada saat itu saya dijamah, saya didoakan. Setelah beliau pulang, ternyata penyakit itu juga hilang dari tubuh saya. Wow, puji Tuhan. Dari Luar situ biasa. saya bertekad untuk mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Oh ya. Luar biasa teman-teman, sangat menginspirasi ya kesaksiannya. Jadi besok kalau teman-teman ada sebuah penyakit gitu, kita minta doa Pak Pendeta. Biar nanti semuanya jadi pendeta. Ya gak gitu Mari sih. kita aminkan ya. Ya nanti kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya Mbak? Jemaat banyak Mas. Oh, iya. Pendeta yang kurang itu. Iya, Mungkin Mas Ya. Yoyo nanti setelah Ya, setelah selesai, FKT saya iya, jadi FTK. ya. Baiklah. Pada kesempatan kali ini luar biasa ya apa yang telah kita terima tentang Nabi Yeremia, tentang apa yang menjadi panggilannya, kenapa dia tetap berani dan setia dalam mengikuti panggilan Tuhan dan mewartakan nubuat-nubuat kepada bangsanya, karena dia begitu mencintai bangsanya, bangsa Yehuda. Yoi. Nah, mungkin sampai di kesimpulan Mas. Oh ya, kesimpulan. Oh, iya Mbak Dina yang nyimpulkan masa saya. Gimana sih? Ya baik. ya, Silakan. jadi kesimpulannya adalah Yeremia ini memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Karena begitu mendalamnya hubungan Yeremia dengan Tuhan, akhirnya ia membawa berita pertobatan bagi bangsanya sendiri, agar bangsanya ini tidak mendapatkan murka Allah. Dan ia mengalami sengsara pun tetap tidak mengeluh, dan dia memang mengeluh tapi dia tidak mengundurkan dirinya, karena Tuhan telah memampukan dia untuk menjadi seorang nabi yang luar biasa. Melalui Yeremia kita belajar bahwa kesetiaan kita terhadap Tuhan itu tidak akan sia-sia. Amin. Oke, kayak gitu ya. Kesetiaan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau Mbak Arga nih, apa sih yang Mbak Arga dapat atau Mbak Arga tangkap dari firman kali ini, dari ngobrol bareng firman Tuhan kali ini? Kalau saya jujur baru pertama kali mendengar cerita Nabi Yeremia yang begitu lengkap pada kesempatan kali ini. Yang saya terima adalah Nabi Yeremia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah nabi yang berani dan setia. Nah, tentu itu akan menjadi pesan buat kita anak-anak muda. Kita harus juga sama seperti Nabi Yeremia yang berani dan setia, kayak gitu. Kalau Mas Yoyo mungkin? Oke, kalau dari aku, menurutku Nabi Yeremia ini nabi yang biasa aja. Yang luar biasa adalah kesetiaannya. Jadi kayak apa ya? Ya dia biasa aja. Dia manusia biasa yang dia tidak awalnya tidak mau menerima panggilan itu, yang terus
apa ya, kalau aku sering baca sih katanya Nabi Yeremia itu yang terkenal sebagai nabi yang penuh dengan ratapan, nabi yang apa ya, sensitif lah kayak gitu. Dia kan benar-benar perasa kayak gitu. Dan ya itu karena kecintaannya kepada Yehuda tadi, dan apa ya yang aku bisa dapatkan ya, yang penting kita setia gitu loh. Yang penting kita melakukan apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita lihat ya Yeremia ini ya tidak apa ya, untuk ukuran seorang nabi itu ya nggak sukses amat gitu loh. Bahkan ya nggak sukses tadi itu, dia bukan orang yang apa ya, yang heroik kayak gitu, bukan nabi yang heroik yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kayak, atau yang membawa bangsa Israel pada pertobatan kayak gitu. Tapi kan ini kalau kita baca kan nanti malah bangsa Israel akhirnya malah dibuang ke Babel juga gitu kan. Jadi kan kayak ya kayak yang Yeremia lakukan itu gagal gitu loh. Tapi sebenarnya ya itu yang benar di mata Tuhan, yang dia lakukan itu benar di mata Tuhan dan dia melakukan itu kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya, luar biasa. Mungkin itu kesimpulan acara kita pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Yoi. Oke, kami mohon Mbak Arundina untuk menutup acara kita pada saat ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami begitu mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Acara kami pada saat ini ngobrol bareng firman Tuhan telah usai. Kami percaya Tuhan apa yang kami dapatkan hari ini boleh menjadi bekal kami, boleh menjadi berkat kami dan menjadi berkat sesama kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang memohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta kami dan Tuhan jadikan kami hamba-hamba yang setia dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita tutup acara kita pada saat ini, sama seperti Nabi Yeremia yang berani dan setia melakukan kehendak Tuhan dimanapun dia berada, mari kita menjadi anak-anak muda yang berani dan setia juga sama seperti Nabi Yeremia. Mari kita penuhi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kita hidup. Marilah kita tetap setia. Kita pujikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Demikian Ngobar FT pada hari ini yang seri yang kedua. Yaps. Semoga Akan ada seri-seri selanjutnya ya. yes, tentu saja. Tentu saja dengan tema-tema yang baru yang berbeda dengan yang lain. Walah. Waduh. Iya gitu. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Dadah. Oke. Dadah.